8 tahun yang lalu, tragedi tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun yang berada di perairan Danau Toba terjadinya di wilayah Pelabuhan Tiga Ras, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Kapal KM Sinar Bangun ini membawa penumpang 188 orang dan lebih dari 100 orang dinyatakan meninggal dunia dan jasadnya tak ditemukan sampai saat ini. Terkait tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun ini dikait-kaitkan dengan penangkapan seekor ikan mas berukuran jumbo di perairan Danau Toba. Banyak masyarakat mengatakan bahwa ini adalah karma dan bencana akibat penangkapan ikan mas berukuran jumbo di perairan Danau Toba. Benarkah cerita ini? Apakah ini ada kaitannya dengan tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun? Dengarkan ceritanya. Halo, selamat datang di studioku hari ini. Sebelum saya menceritakan kronologi tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun yang terjadi di perairan Danau Toba di wilayah Pelabuhan Tiga Ras, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang membawa penumpang 188 orang dan lebih dari 100 orang dinyatakan meninggal dunia dan sampai saat ini jasadnya tak ditemukan sampai sekarang. Dan sebelum saya menceritakan lebih jauh mengenai tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun ini, saya akan menceritakan standarisasi dari kapal-kapal yang bermuara di Danau Toba ini. Oke, di sini kapal KM Sinar Bangun ini berjenis tipe Roro yang mempunyai daya muatan hanya 17 gross ton dan juga hanya memiliki daya tampung 40 orang saja. Dan spesifikasi panjang, lebar dan tinggi dari kapal KM Sinar Bangun ini memiliki panjang 17 meter dan tinggi dari kapal ini 1,5 meter dan lebar dari kapal ini 4 meter. Fungsi dari kapal KM Sinar Bangun ini untuk mengangkut wisatawan lokal maupun wisata mancanegara untuk menyeberangi antara pulau ke pulau lainnya. Salah satunya adalah dari Pelabuhan Simanindo menuju ke Pelabuhan Tiga Ras. Ini adalah gunanya dari kapal motor yang ada di muara dari Danau Toba ini. Dan di sini fakta yang terjadi pada KM Sinar Bangun ini, KM Sinar Bangun ini mempunyai daya muatan 35 gross ton dan ini sudah masuk dari kategori full atau over kapasitas dan juga memiliki daya tampung 188 orang dimuat di dalam satu kapal KM Sinar Bangun, dan ditambah lagi lebih dari 20 unit kendaraan sepeda motor dimuat dari samping ke samping atau setiap sisi dari kapal KM Sinar Bangun ini. Dan ini masuk dalam kategori terlalu over kapasitas. Oke, di sini saya akan menceritakan kronologi tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun. Pada tanggal 18 Juni 2018, kapal KM Sinar Bangun memiliki rute pelayaran dari Pelabuhan Simanindo menuju Pelabuhan Tiga Ras dalam rangka libur Lebaran Idul Fitri. Dan di sini tercatat perkiraan keberangkatan dari KM Sinar Bangun ini memiliki jadwal pukul 16.00. Namun di lain sisi terjadi cuaca yang sangat ekstrim pada saat itu, yaitu hujan berangin dan ombak tinggi pada saat itu. Dan di sini Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika memprediksi bahkan memberikan alarm atau peringatan kepada setiap dermaga-dermaga untuk tidak melakukan pelayaran selama dari waktu yang tidak ditentukan. Dan di sini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memberikan 2 peringatan alarm keras sebanyak 2 kali pada setiap dermaga. Salah satunya adalah dermaga KM Sinar Bangun untuk menunda keberangkatan sementara. Dan di sini data yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika mempunyai data yaitu kecepatan angin 12 knot per jam dan tinggi ombak sampai 1,5 meter. Namun hirauan dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika ini tidak diindahkan oleh dermaga. Dan saat itulah kapal KM Sinar Bangun berangkat meninggalkan Pelabuhan Simanindo menuju Pelabuhan Tiga Ras. Di menit 45 pada saat perjalanan KM Sinar Bangun menuju ke Pelabuhan Tiga Ras, sebanyak 3 kali kapal KM Sinar Bangun terombang-ambing oleh kencangnya angin di Danau Toba. Ini berdasarkan dari cerita dari korban yang selamat pada KM Sinar Bangun tersebut. Di sini akhirnya pintu tragedi pun dimulai. Pukul 17.30 kapal KM Sinar Bangun terbalik 190 derajat yang hanya menyisikan lambung kapal saja yang menganga keluar
di atas permukaan Danau Toba, dan seluruh penumpang tumpah ruah dan menyelamatkan diri bersandar pada lambung dari kapal KM Sinar Bangun tersebut. Seluruh penumpang yang berada di atas permukaan air Danau Toba itu panik dan ketakutan dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Para penumpang yang berada di dalam kapal KM Sinar Bangun ini tidak bisa menyelamatkan diri karena sudah berputar terbalik 190 derajat yang hanya menyisihkan lambung kapal saja di permukaan Danau Toba tersebut. Di sini saking banyaknya penumpang bertumpu pada lambung kapal yang akan segera tenggelam tersebut. Dan saat itu juga kapal KM Sinar Bangun akhirnya tenggelam ke dasar Danau Toba, dan setelah itu tercerai-berailah seluruh penumpang KM Sinar Bangun yang berada di tengah-tengah Danau Toba tanpa mendapatkan pertolongan apapun. Akhirnya satu titik keajaiban bagi penumpang KM Sinar Bangun yang terkatung-katung di tengah-tengah Danau Toba tersebut. Ada sebuah kapal yang melintas dan segera kapal itu menyelamatkan seluruh penumpang yang terkatung-katung di tengah-tengah Danau Toba tersebut. Di sini satu hal yang perlu kalian perhatikan, seluruh penumpang ini tidak memakai atribut peralatan kelengkapan atau keselamatan penumpang. Lengkaplah sudah tragedi kapal KM Sinar Bangun yang tenggelam. Dan di sini setelah kapal KM Sinar Bangun tenggelam dan seluruh penumpang terkatung-katung di tengah-tengah Danau Toba, akhirnya Basarnas pun mulai menyelamatkan dan mulai menghitung dan mencocokkan data dari penumpang dari KM Sinar Bangun tersebut, dan ditemukan data 188 orang penumpang di KM Sinar Bangun tersebut. 21 orang selamat dengan luka-luka atau cedera dan 3 orang meninggal dunia ditemukan, dan sebanyak 161 orang dipastikan meninggal dunia dan jasadnya tak ditemukan sampai saat ini. Ini adalah tragedi tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun yang berada di perairan Danau Toba, Pelabuhan Tiga Ras, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Setelah kapal KM Sinar Bangun tenggelam, akhirnya polisi dan Basarnas pun melakukan investigasi dan penyelidikan lebih dalam mengenai tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun ini, dan ditemukan data-data dari pihak kepolisian dan Basarnas mengatakan bahwa KM Sinar Bangun tidak memiliki izin pelayaran. KM Sinar Bangun ini memiliki muatan atau over kapasitas yang standarisasi yang berlaku di Indonesia, yaitu 188 orang dimuat di dalam kapal KM Sinar Bangun, dan lebih dari 20 unit kendaraan sepeda motor dimuat juga di dalam kapal KM Sinar Bangun. Dan ditambah lagi cuaca yang sangat ekstrim, dan apa yang terjadi semua pun sudah selesai. Di sini akhirnya pun polisi memutuskan bahwa ini adalah 100% kesalahan manusia atau human error. Dan di sini pada tanggal 21 Juni 2018 akhirnya polisi menangkap sang nahkoda kapal KM Sinar Bangun, Poltak Soritua Sagala, sebagai tersangka, yaitu nahkoda kapal dari KM Sinar Bangun tersebut. Ini adalah tragedi tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun ini yang menelan banyak korban. Lebih dari 100 korban dinyatakan hilang dan meninggal dunia, dan jasadnya tidak ditemukan sampai saat ini. Dan di sini satu hal yang perlu kalian ketahui, akhirnya muncullah spekulasi masyarakat atau anggapan masyarakat mengenai terjadinya tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun. Sebelum terjadi tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun tersebut, seorang nelayan berhasil menangkap ikan mas berukuran jumbo atau berukuran raksasa tepat berada di perairan Danau Toba. Banyak masyarakat mengait-ngaitkan bahwa tertangkapnya ikan mas berukuran jumbo ini adalah sumber malapetaka atau bencana di kemudian harinya. Bahkan masyarakat banyak mengaitkan tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun ini dikarenakan penangkapan ikan mas yang berukuran jumbo yang sebelumnya tidak pernah ditangkap, dan saat itu pun juga muncul malapetaka dan bencana. Ini adalah spekulasi atau penilaian masyarakat terkait tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun yang disebut sebagai malapetaka. Informasi mistik ini pun akhirnya sampai pada ke telinga polisi, dan polisi pun mengatakan bahwa tidak benar dan menepis isu tersebut, bahwa ini adalah benar-benar kesalahan manusia dan tidak ada unsur mistik di sini. Dan di sini setelah dilakukan penyelamatan dan investigasi terhadap korban-korban yang selamat, dan akhirnya tragedi tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun ini pun sudah selesai. Untuk memperingati tragedi tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun ini, dibangunlah monumen kapal KM Sinar Bangun di Pelabuhan Tiga Ras sebagai bentuk peringatan
dan penghargaan bagi mereka-mereka yang sudah meninggal dunia di Danau Toba. Bangunlah monumen KM Sinar Bangun dan dihadiri oleh para keluarga korban yang tidak selamat dan sampai saat ini tidak ditemukan jenazahnya, tepat berada di monumen dari KM Sinar Bangun. Ini adalah tragedi yang paling mengerikan yang terjadi di perairan Danau Toba, yaitu 161 orang meninggal dunia dan tidak ditemukan sampai saat ini. Dan ini menjadi duka yang paling mendalam dan sangat mendalam bagi keluarga korban, khususnya di Danau Toba. Dan berakhir sudah video hari ini. Kita jumpa di next video selanjutnya. Saya akan memberitakan atau menceritakan hal-hal yang baru, hal-hal yang mungkin kalian sudah lupa. Saya akan menceritakannya kembali untuk Anda. Terima kasih sudah menonton. Dari perkiraan kami, karena memang kita mengacu kepada sepeda motor, karena memang penumpang dari Simanindo ke Tiga Ras itu umumnya yang naik sepeda motor. Kita bawa kurang lebih 70 sepeda motor, jadi kita mengasumsikan bahwa penumpang itu kurang lebih 150. Nah, jadi itulah yang pas kejadian. Tapi sebelumnya juga kita pernah bawa hampir 200 orang. Hampir 200 orang di dalam kapal itu.